Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di Renungan Malam GKPA Penjernihan Jakarta di hari Selasa 29 November 2022. Kita akan kembali membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini Tuhan. Sebelum kami beristirahat malam, kami kembali akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-12 sampai ke-26, di bawah perikop Allah di atas semua Allah. Demikian firman Tuhan. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbah gunung-gunung dengan dacing, atau bukit dengan neraca, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan batu yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, yang menjadi tema renungan pada malam hari ini adalah Allah Maha Kuasa. Suatu saat, persekutuan kami melakukan retreat di daerah Ciater, Lembang. Di setiap ibadah di siang hari maupun renungan di malam hari, kami berkumpul di atas bukit, dan kami sungguh terpesona akan keindahan alam sekitar. Di saat siang hari, matahari begitu terang benderang,
menyengat kulit. Dan di kala malam hari yang dingin, kami sungguh melihat bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya. Pemandangan yang indah membuat kami terpesona, dan kami sungguh takjub akan kuasa Tuhan yang menciptakan bumi dan segala ciptaan yang sungguh luar biasa. Allah sungguh maha kuasa. Umat pilihan Tuhan, bangsa Israel sungguh sangat mengakui kebesaran Tuhan. Mereka percaya bahwa keluarnya nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir hanya karena pertolongan Tuhan semata. Tetapi ketika bangsa mereka dibuang ke Babel, mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan, dan bahkan mereka merasa Tuhan mereka tidak sanggup menolong mereka. Keadaan ini membuat bangsa itu menjadi putus asa dan tidak mempunyai pengharapan lagi. Nats renungan kita ini adalah penghiburan bagi umat Allah, di mana Allah akan mengakhiri perhambaan mereka. Perhambaan ini memang disebabkan oleh dosa dan kesalahan mereka. Tapi dosa dan kesalahan itu telah diampuni oleh Tuhan. Tuhan akan datang dengan kekuatan dan tangannya yang berkuasa. Undangan untuk memuji sekaligus untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan disampaikan kepada kita umat Tuhan dan kepada seluruh bangsa. Sebab Tuhan adalah Raja yang besar di atas seluruh bumi. Kita diajak untuk mengelulukan nama Tuhan yang besar, yang mengatasi segala apa yang ada di muka bumi ini. Dalam ayatnya yang ke-21 hingga ke-24, umat Israel kembali diajak merenungkan siapa yang paling besar di dalam dunia ini. Karena pada waktu itu umat dibuang ke Babel, Babilonia, merasakan tidak ada yang lebih besar dari kerajaan dan dewa Babel. Pola pikir mereka seakan-akan membuat hilang pengharapan mereka dan kebebasan mereka. Hal ini membuat jiwa mereka menjadi kerdil, semangat menjadi padam, dan tubuh menjadi lemah. Tetapi dengan perenungan bahwa Allah lah yang paling berkuasa di atas bumi yang bulat ini, akan memberikan semangat baru bagi umat buangan itu. Di sini Nabi Yesaya mengatakan bahwa Dia membuat pembesar-pembesar itu menjadi tidak ada, membuat hakim-hakim dunia menjadi sia-sia. Semuanya itu hanya menjadi tanaman yang baru ditanam, dicangkok sekali ditiup menjadi kering. Yesaya mengingatkan bangsa Israel bahwa kekuatan raja dan kerajaan Babel itu tidak ada apa-apanya. Sekali ditiup langsung lenyap. Kemudian Yesaya juga mempertanyakan bangsa Israel, umat buangan itu, dengan siapa hendak Allah itu disamakan? Kalau kita memperhatikan semua benda-benda alam ini, mungkin kita akan kagum. Dan tidak jarang orang menganggap benda-benda alam itu adalah dewa yang berkuasa, yang menentukan jalan hidup seseorang. Tetapi di sini Yesaya mengatakan bahwa apa yang dianggap manusia itu hebat dan besar, semuanya itu berada di bawah kuasa Allah. Bukankah demikian? Allah itu maha kuasa. Pujilah Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran kita dari renungan kita pada malam hari ini. Yaitu yang pertama, sungguh layak kita mengaku akan kebesaran Tuhan atas kehidupan kita. Sebab inilah yang akan memampukan kita mempertahankan iman kepercayaan kita. Yang kedua, dosa mendatangkan hukuman dan penderitaan. Dan penderitaan itu akan menguras energi dan tenaga dan waktu serta perasaan kita, sehingga kita menjadi putus asa. Jadi, marilah kita menghindari perbuatan dosa yang tercela dalam kehidupan kita saat ini. Yang ketiga, ketika kita menghadapi cobaan dan penderitaan, janganlah mata kita hanya 100% tertuju kepada masalah itu, sehingga seluruh hidup kita dikuasai oleh suatu permasalahan itu. Tetapi pandanglah kepada Tuhan yang jauh lebih besar,
yang jauh lebih berkuasa atas masalah yang kita hadapi. Yang keempat, Tuhan menantikan dan memberikan kesempatan kita untuk mengandalkan kekuatan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru. Orang yang berharap kepada Tuhan akan dijanjikan. Yang pertama, dijanjikan kekuatan Allah akan menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan, penderitaan dan percobaan. Tuhan menjanjikan bahwa kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Mereka bagai Raja Wali yang mampu menaklukkan badai, tidak mengenal lelah, apalagi putus asa. Tertulis dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Yang kelima, kuasa Allah itu sungguh nyata dalam kehidupan Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan, mengalahkan semua penyakit, semua penderitaan manusia, di mana Yesus mampu menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Yang keenam, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kita semua. Andalkanlah Tuhan dalam menghadapi segala permasalahan hidup, karena terlalu kecil kepala kita untuk memikirkan semua persoalan kehidupan ini. Terlalu kecil mata kita untuk melihat solusi problem yang kita hadapi. Akan tetapi kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kami sungguh melihat akan kuasa Tuhan boleh terjadi bagi umat Israel yang begitu mengandalkan kekuatan Tuhan sehingga mereka boleh keluar dari Babilonia kembali ke Yerusalem. Demikianlah Tuhan, kami hanya mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam menghadapi segala permasalahan kami yang kami jalani dan kami lalui di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.